Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiaoyu sudah sembuh dan akhirnya Nili mengetahui kalau Xiaoyu itu adalah seorang wanita. Mereka bergegas meninggalkan dataran yang saat ini mereka tempati. Saat mereka berjalan, Nili merasakan seseorang yang datang. Karena hal itu, dia berusaha menyembunyikan dan menarik Xiaoyu agar keberadaan mereka tidak diketahui. Xiaoyu yang tidak paham mencoba memberontak. Karena hal itu, Nili menotok dan menutup mulutnya. Mereka bersembunyi di balik pohon. Xiaoyu mencoba berkata, apa yang sedang dilakukan Nili? Kenapa dia menotok dan menutup mulutku? Nili menyuruh Xiaoyu agar tetap diam. Kalau dia tidak diam, mereka berdua akan dibunuh. Tubuh mereka berdua saling berdekatan. Hal itu membuat wajah Xiaoyu memerah. Nili mengintip ke suatu tempat. Aura dari orang ini sangat kuat. Aku tidak tahu apakah pola enkripsi yang aku buat bisa menghalangi persepsi dari ahli ini. Dari kejauhan, dua sosok cahaya melesat. Cahaya itu bergerak mendekat ke tempat Nili dan Xiaoyu bersembunyi. Cahaya itu berubah menjadi dua sosok. Sosok itu melayang di atas tebing. Mereka melihat ke sekeliling. Kemudian, kedua sosok itu bergegas turun dan mendarat. Sosok itu bukanlah manusia. Mereka berdua menatap dan menyelidiki area sekitar mereka. Salah satu dari mereka berkata, dua aura itu telah menghilang. Pria yang berwajah seperti gorila berkata, dua orang yang barusan di sini terlalu lemah. Mereka seharusnya tidak memiliki hubungan dengan anak itu. Pria yang berjubah merah berkata, anak itu membunuh banyak orang kita. Jika aku tidak membunuhnya sendiri, aku tidak akan pernah bisa memadamkan kebencian di hatiku. Mengapa kedua aura itu tiba-tiba menghilang saat kita tiba di sini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ayo kita cari dengan lebih hati-hati. Kedua orang itu terus menelusuri dataran tersebut dengan lebih detail. Di sisi lain, Nili masih menutup mulut Xiaoyu dan memegang tangannya. Itu membuat Xiaoyu berpikir, apakah kedua orang ini yang menyebabkan Nili bersembunyi seperti ini? Pria berjubah merah masih melihat di sekitar. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Nili yang melihat mereka berdua berpikir, tidak bagus, mereka datang. Kalau ini terus berlanjut, ini akan sangat berbahaya. Kedua orang ini adalah ahli di alam Heavenly Axis. Mereka sangat kuat. Jika mereka berdua berada dalam jarak 10 meter atau lebih dekat, mereka akan dapat memecahkan pola enkripsi penyembunyianku. Merasakan pria berjubah merah itu melirik ke arah pohon, di mana Nili dan Xiaoyu bersembunyi. Nili tidak berani mengintip lagi. Mereka berdua mencoba menahan napas dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Pria berjubah merah masih memfokuskan tatapannya pada tempat di mana Nili bersembunyi. Merasa tidak ada yang aneh, pria berjubah merah itu berhenti berjalan. Dia berteriak ke temannya, penyelidikan kita cukup sampai di sini. Kedua orang itu bergegas pergi. Mereka mencoba mengejar orang tersebut ke tempat lain. Melihat kedua ahli itu sudah pergi menjauh, Nili menghela napas. Dia berkata, sepertinya mereka tidak mengincar kita. Xiaoyu menggerakkan badannya. Dia berkata, menjauhlah dariku. Wajah Nili menjadi aneh. Dia berkata, tadi itu adalah situasi yang sangat mendesak. Aku tidak memiliki pilihan lain. Jadi, tanpa banyak pikir, aku melakukan hal itu. Wajah Xiaoyu masih memerah. Dia hanya menatap Nili. Nili kembali berkata, tempat ini benar-benar berbahaya. Karena kedua orang itu telah pergi, ayo kita segera meninggalkan tempat ini. Mereka berdua sepakat untuk bergegas pergi. Tapi di depan mereka, ada seseorang yang muncul. Itu membuat mereka berdua terkejut. Orang yang muncul di depan mereka memiliki wujud seperti manusia serigala. Orang itu bertanya, kalian berdua berasal dari sakti mana? Apakah kalian berdua berasal dari sakti Divine Feather atau sakti Skyblaze? Melihat orang di depannya, Nili bergumam, kapan dia berada di belakang kita? Aku bahkan tidak menyadarinya. Orang ini bahkan lebih kuat dari dua ahli klan iblis sebelumnya. Suasana di antara mereka bertiga menjadi sunyi. Setelah berpikir, Nili bertanya, bocah kecil, kau berasal dari mana? Nili kembali berpikir, apakah orang ini memiliki niat buruk? Jika dia benar-benar ingin membunuh kita, Xiaoyu dan aku mungkin tidak bisa melawan. Orang di depannya menjawab, namaku Wu Yazi. Umurku sudah lebih dari 80 tahun. Kalian berdua harus memanggilku sebagai kakek.
Aku mengajukan pertanyaan kepadamu terlebih dahulu. Kalian bukan hanya tidak menjawab, tapi kalian malah memberiku pertanyaan. Nili dengan santainya berkata ke Yewuzi, 80 tahun, banyak iblis yang belum memiliki perasaan pada usia ini. Dengan kata lain, kamu masih anak-anak di klan iblis. Mendengar perkataan Nili, Yewuzi ini tertegun. Dia berkata, bukankah kalian berdua juga hanya anak-anak? Apakah kalian tidak khawatir kalau aku akan membunuh kalian? Lagi pula, kalian berdua hanyalah seorang ahli di alam Heavenly Pit. Wajah Yewuzi ini sangat percaya diri dengan kekuatannya. Nili dengan santai menjawab, jika kau ingin membunuh kami, dari tadi kami pasti sudah mati. Yewuzi memalingkan wajahnya. Dia berkata, kalian berdua sangat beruntung karena kalian bertemu denganku. Nili kembali berkata, sejak kami datang ke dunia luar, kami sudah siap untuk mati. Tidak ada yang namanya keberuntungan di tempat seperti ini. Mendengar Nili berkata seperti itu, Shoyu hanya memandanginya. Yewuzi kembali bertanya, apakah kalian berdua manusia yang benar-benar tidak takut mati? Yewuzi memandangi mereka berdua. Dia terkejut dan berkata, kau memiliki fluktuasi ruang dan waktu.